Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Jona Anxiety Bang Nugraha, yang dimana seperti biasa membahas tentang anxiety disorder atau kecemasan berlebih dan asam lambung yang tinggi, psikosomatis, dan seperti itu, teman-teman semua. Di pagi hari ini saya kembali lagi ke kampung halaman, kampung dekat kampung saya juga seperti itu. Nah, lumayanlah agak jauh dari rumah juga seperti itu. Dan mengapa saya selalu keluar rumah dan selalu mengingatkan kalian untuk tidak terlalu lama berdiam diri di rumah, karena untuk menetralkan pikiran kita supaya tidak jenuh dan supaya tidak merasakan sensasi-sensasi yang ada pada tubuh kita yang diakibatkan melalui anxiety atau asam lambung yang tinggi seperti itu, teman-teman semua. Baik, sebelumnya tolong jangan di skip ya, tonton sampai habis videonya dan jangan dilongkap-longkap. Dan sebelumnya juga yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, kemudian nyalakan tombol loncengnya, kemudian di like jika kalian suka dengan video saya, dan jika ada pertanyaan diisi di kolom komentar. Saya akan jawab insya Allah sepengetahuan dan sepengalaman saya sendiri, teman-teman semua. Nah, baik, tidak bosan-bosan saya berbagi video atau berbagi motivasi untuk kalian semua umumnya, dan khususnya untuk saya sendiri seperti itu. Dan memang butuh support, butuh dukungan, dan butuh pengertian dan butuh pemahaman juga untuk orang-orang yang mengalami anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini seperti itu. Karena kebanyakan dari kita, dari faktor keluarga, jarang yang mensupport lah atau mengerti dengan keadaan yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Orang-orang terkadang melihat kita itu seolah-olah sehat, seolah-olah emang tidak sakit seperti itu. Namun di dalam hati kita, batin kita menggerut ya. Menggerut itu maksudnya kita yang rasakan terasa ada beban, terasa ada yang tidak beres lah seperti itu. Banyak sensasi nggak nyaman di hati, kemudian gelisah, was-was, bimbang seperti itu hati itu. Nah, itu semua mungkin dari faktor kecemasan berlebih kita atau anxiety disorder kita, sehingga menimbulkan banyak sensasi seperti itu. Nah, baik teman-teman semua, bagaimana pola yang harus kita jalani. Dan kembali lagi saya mengingatkan, saya bukan ahli medis, psikoterapi, kemudian psikologi, kemudian ahli-ahli lain sebagainya. Saya bukan ya teman-teman. Di sini saya hanya sebagai orang yang mengalami atau pengalaman di dalam anxiety disorder atau kecemasan berlebih seperti itu, teman-teman semua, atau bisa disebut gangguan mental lah seperti itu. Nah, baik semua teman-teman, di sini pada dasarnya, pada intinya, hal yang perlu kita perbaiki itu pada dasarnya ada di pola pikir kita ya, pada dasarnya, pada intinya. Kemudian ada di pola makan kita, kemudian di pola hidup kita, dan yang pertama menurut saya ada di pola pikir kita. Kalau misalkan kita balik lagi, kalau misalkan ini pengalaman saya ya, belum tentu pengalaman kalian berbeda, atau mungkin ya tidak sama lah dengan saya. Tapi saya yang merasakan bahwa kita sudah menjaga pola makan, pola hidup. Nah, ada salah satu pola yang mungkin kita belum bereskan, yaitu di pola pikir yang amat terlalu susah ini ya, seperti itu. Jadi kita masih susah mengontrol pola stres kita itu sendiri, teman-teman semua. Saya dulu emang banyak orang yang mengatakan jaga pola makannya, jangan makan ini, jangan makan itu, jaga tidurnya, kemudian jangan gadang, jaga perilaku kita sehari-hari seperti itu.
Nah, terus terang teman-teman semua, saya dijaga pola makan, kemudian pola hidupnya saya jaga juga, dan sudah terbiasa untuk tidak begadang, jam 9 jam 8 juga sudah tidur. Tetapi mengapa setiap harinya selalu ada sensasi yang datang seperti ternyata pola pikir kita yang masih belum bisa dikontrol, pola stres kita yang masih belum bisa dikontrol seperti itu. Teman-teman semua, bahwa balik lagi ke pola pikir kita ya, pola pikir sih intinya, pola stres. Karena kalau misalkan kita dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, itu sensasi itu bisa dikatakan tidak muncul lah. Kalau misalkan kita dalam posisi yang hati yang senang, riang, bahagia, ada kabar gembira seperti itu. Dan beda halnya dengan kabar-kabar yang negatif lah seperti itu. Jangan jauh-jauh mendengar suara burung aja, kemudian ada misalkan saudara, kemudian tetangga yang sakit saja, kita sudah langsung stres gitu. Nah, mungkin salah satunya juga itu yang harus dihindari juga, pencetusnya itulah salah satunya. Jadi kita harus menghindar. Maksud menghindar itu bukan berarti kita tidak belajar untuk menerima ya. Menghindar itu kita usahakan merubah pola pikir kita, bahwa itu semua hanya hanya pikiran saja, hanya pikiran kita saja yang selalu negatif seperti itu. Hindari ya pencetusnya, seperti misalkan kabar negatif, kabar yang tidak jelas gini gitunya, pokoknya sehingga membuat kita stres, sehingga membuat hati kita tuh nggak nyaman. Itu harus dihindari teman-teman semua untuk sementara ya. Jangan terlalu kita ambil serius omongan perkataan orang lain seperti itu, dan usahakan untuk selalu berbenah diri, mengatur emosi, perilaku. Kalau misalkan emosi kita selalu tinggi, emang yang anxiety disorder itu emosinya selalu memuncak ya teman-teman. Tapi itu harus kita kontrol, harus bisa rendah hati, harus bisa mengontrol emosi lah seperti itu. Karena itu sangat berpengaruh sekali pada kesehatan mental kita seperti itu, kesehatan anxiety disorder kita. Kalau misalnya kita banyak marah, banyak egois, pengototan ini itu, ya otomatis kita akan masih terbelenggu di lingkaran itu. Kecemasan berlebih, kembali lagi asam lambung tinggi, kemudian sensasinya timbul lagi. Itu dimulai dari emosi itu, perilaku kita. Seharusnya kita berpikir, ada marah ini, kesal itu, saya lagi ada anxiety atau kecemasan berlebih, usahakan untuk tetap tenang, menenangkan secara diri lah gitu. Jadi orang lain tidak akan pernah mengerti dengan situasi yang kita alami, kecuali kita sendiri yang menenangkan seperti itu. Jadi cukup kita saja di mana kita kesal, emosi, saya lagi anxiety, saya lagi ada kecemasan, saya lagi dalam posisi perubahan diri, saya lagi dalam posisi kesembuhan seperti itu. Berarti saya harus sadar diri dan tanggapi setiap masalah dengan rasa sabar, santai, rileks seperti itu teman-teman semua ya. Jangan terlalu diambil terlalu emosi lah seperti itu. Dan pada dasarnya dan pada akhirnya ini semua dari pola pikir kita yang seharusnya bisa mengontrol. Itu sih, pola pikir kita bisa dijaga, pola makan pun pasti kita bisa seperti itu. Itu juga saling berkaitan sih. Dan menurut saya itu dari pola pikir dulu yang harus benar-benar dipikirin. Jadi kita harus bisa memanage stres, mengatur emosi dari situ dulu. Sekarang percuma kalau misalkan pola makan kita dijaga, makan yang makan aman-aman saja, tetapi pola pikir kita tidak dijaga, ya otomatis itu akan kambuh-kambuhan. Hati kita tidak tenang, hati kita gelisah, hati kita cemas, was-was, kemudian sehingga mengakibatkan asam lambung tinggi. Asam lambung tinggi mengakibatkan apa? Banyak sensasi. Intinya seperti itu, bukan cuman panas di dada, banyak sensasi, tidak harus dikatakan atau disebutkan teman-teman ya. Nah, banyak sensasi. Jadi intinya pola pikir, pola stres itu harus kalian jaga juga. Itu nomor 1 menurut saya. Tapi kalau misalkan kalian ada opsi, misalkan pola makan dulu nih yang harus gini, ya silahkan sendiri gitu. Cuman ini saya belajar dari pengalaman saya sendiri. Pola makan percuma dijaga kalau pola pikir enggak. Itu aja sih menurut saya yang
yang sangat mengganggu. Emang penting, semua pola itu harus dijaga semua. Cuman menurut saya pola pikir yang terlebih dahulu harus bisa mengontrol diri, mengontrol emosi seperti itu. Hati tenang, sensasi hilang. Percayakan semua itu, dan saya membuktikan. Dan saya tadinya orangnya awalnya ke istri, ke anak, bisa dikatakan terus terang sangat egois, ngototan. Kalau pengen A tuh ya harus A, nggak boleh B atau C gitu. Kekeh gitu, kalau bahasa Sundanya tuh kekeh, harus A, nggak boleh anu, nggak ada yang harus merubah keputusan saya seperti itu. Nah, kesini pola perilaku itu salah. Pola perilaku yang seperti itu bisa mengakibatkan anxiety atau kecemasan berlebih seperti itu. Sadar diri lagi, sabar lagi menjalaninya. Saya lagi di tahap penyembuhan. Saya harus rendah diri, saya harus sabar, saya harus sadar diri. Alhamdulillah, sini lambat laun alhamdulillah sensasi-sensasi seperti pegal-pegal lah, pokoknya yang lain sebagainya lah, alhamdulillah itu semua bisa teratasi. Dan alhamdulillah banyak peningkatan seperti itu teman-teman semua. Intinya dari pola pikir, pola stres, kita harus melakukan hobi yang menyenangkan. Meskipun di awal-awal emang tidak tidak menyenangkan, di awal-awal selalu ada sensasi itu, tapi itu harus dipaksain, dibiasakan seperti itu. Meskipun sendiri, saya pun sendiri teman-teman semua, saya sendiri, tidak ada teman-teman, atau karena percuma kebanyakan yang tidak mengerti dengan keadaan kita seperti itu. Dan lambat laun yakin proses tidak akan mengkhianati hasil, semuanya akan baik-baik saja dan kembali seperti semula, asalkan pola pikirnya dijaga teman-teman semua. Nah, mungkin video saya udah 12 menit ya durasinya, hanya segitu. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia, dan jangan lupa untuk melakukan hobi-hobi yang bahagia, selalu dipaksakan, jangan terlalu diam diri di rumah karena sensasi akan timbul lagi teman-teman. Nah, baik teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Meskipun saya baru-baru ya bikin video, baru berapalah, kemudian yang subscribe-nya baru-baru. Dan tolong kalian di-share juga jika video saya bermanfaat untuk kalian dan sangat menenangkan, misalkan seperti itu. Tolong di-share, kemudian di-like seperti itu ya, dan ditonton, jangan sampai di loncat-loncat atau di skip ya, sampai habis seperti itu. Dan orang Asia itu pasti penasaran. Oke teman-teman semua, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat untuk kalian semua dan cepat berlalu anxiety atau kecemasan berlebih ini teman-teman semua. Oke, bye bye cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.